Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Babak 989. Jika Anda tidak bisa mengalahkan kami, bergabunglah dengan kami. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Ye Guan masih ingat apa yang Bibi Sukun katakan padanya saat dia mengajarinya ilmu pedang ini. Saat aku menggunakan pedangku, kamu akan hidup jika aku ingin kamu hidup, dan jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Hidup dan mati ada di antara satu pedang. Pedang ini berfokus pada penghinaan. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan penghinaan seperti ini sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia masih membenci gadis muda ini, itu bukanlah kepercayaan diri, itu kebodohan. Jadi, dia mengubahnya, satu pedang menentukan hidup dan mati. Dengan serangan pedang ini, kamu mati atau aku mati. Aku tidak punya kemampuan untuk menentukan hidup atau matimu, tapi aku masih punya keberanian untuk memutuskan hidup atau matimu. Dia sebenarnya telah memodifikasi keterampilan pedang ini dengan cara ini sebelumnya. Tetapi pada saat itu suasana hatinya sedang tidak baik dan itu agak terlalu mewah. Jadi dia tidak pernah bisa menyempurnakannya, niat pedang menjadi lebih murni. Jadi dia mulai menggunakannya lagi. Saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, kekuatan pedangnya berubah seketika. Kekuatan pedang itu seperti guntur, dan seluruh kekosongan langsung hancur. Kemudian, seperti retakan es, retakan itu dengan cepat menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, Sui Sui juga menghunus pedangnya. Seperti sebelumnya, pedangnya masih sangat biasa, dan dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan atau niat pedang apapun. Namun, saat pedangnya keluar, pedang Ye Guan langsung tertahan di tempatnya. Tapi kali ini Ye Guan tidak mundur. Ujung pedang ke ujung pedang, klik, tiba-tiba, retakan muncul di pedang Ye Guan. Dan retakan itu membesar sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, retakan itu menyebar ke seluruh tubuh pedang. Tapi itu tidak rusak. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah lembut Sui Sui, tidak buruk. Karena itu, dia menyingkirkan pedangnya dan meletakkannya di belakangnya. Kamu melihat pedang Yi di tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Meski pedangnya masih belum bisa mengalahkan gadis muda di depannya, setidaknya pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah menemukan perasaan itu, entah itu energi mental atau momentum, hal itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Sejak dia bertemu Ye Xiuran, dia mencari perubahan. Sejak saat itu hingga sekarang, kekuatan dan ilmu pedangnya telah meningkat pesat. Tentu saja, musuhnya juga menjadi lebih kuat. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap Sui Sui di depannya, dan membungkul sedikit. Senior, tolong beri saya nasihat. Sui Sui berniat menjalin hubungan baik. Melihat Ye Guan begitu sopan dan rendah hati, dia tentu saja setuju dengan gembira. Oke. Oleh karena itu, selanjutnya, Ye Guan terus melawan Sui Sui setiap hari. Peradaban Tianxing, Ye Guan tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia memulai persidangan CEO saat ini. Semua orang berkuasa di peradaban Tianxing sudah mengetahuinya. Akibatnya, banyak orang berkuasa dari peradaban Tianxing datang ke pintu masuk persidangan CEO. Pada saat ini, Dewa Tianyun dan Dewa Tianxing sedang menjaga pintu masuk persidangan. Melihat kedua gadis itu, wajah orang-orang kuat dari peradaban Tianxing menjadi sedikit jelek. Dewa Tiangxuan melirik orang-orang kuat dari peradaban Tianxing dan berkata tanpa ekspresi, apakah ada yang salah? Semua buahnya patuh dan tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini,
Seorang pria tua perlahan keluar. Dia pertama-tama membungkuk hormat kepada kedua dewa tersebut, dan kemudian berkata, "Dua dewa, saya mendengar bahwa Ye Guan sedang melakukan sidang CEO." Dewa Tianyun mengangguk. Ya, orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa maksud kedua dewa itu?" Dewa Tianyun mengangguk lagi. Meskipun lelaki tua itu sudah menduganya, dia tetap merasa sedikit sedih ketika Dewa Tianyun mengangguk dan mengakuinya secara pribadi. "Dua dewa, persidangan CEO ini adalah warisan inti dari peradaban Tianxing kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya terjadi? Orang asing yang bukan dari ras saya pasti memiliki mentalitas yang berbeda. Terlebih lagi, Ye Guan juga membunuh banyak orang kuat di peradaban Tianxing kita. Dia adalah orang jahat." Saat dia membicarakan bagian terakhir, dia bahkan lebih patah hati. Jika dia tidak mengkhawatirkan kekuatan mengerikan dari dua wanita di depannya, dia akan langsung memarahi kedua wanita itu sebagai pengkhianat. Orang-orang kuat lainnya dari peradaban Tianxing mengangguk setuju. Dewa Tiangxuan melirik lelaki tua itu dan berkata, "Guqin, saya ingat Perdana Menteri dan Anda berada di jalur yang sama, bukan?" Wajah lelaki tua bernama Guqin sedikit berubah. "Ya Tuhan, Perdana Menteri dan saya memang berada di jalur yang sama. Tetapi saya datang ke sini hari ini bukan untuk Perdana Menteri, tetapi untuk peradaban Tianxing saya. CEO itu hanya buah terbaik peradaban Tianxing kita bisa mengikuti ujian. Jadi mengapa kita, orang dari peradaban asing, tidak menerimanya?" Dewa Tiangxuan menatap Guqin. "Apakah kamu tidak yakin?" Guqin sedikit takut dengan tatapannya. Tetapi saat ini dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa gigit jari dan berkata, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit kurang percaya diri. Jadi dia menambahkan, "Bukan hanya saya, tetapi semua orang di belakang saya tidak yakin." Dewa Tiangxuan melirik ke arah Guqin dan Guozi. Pendekar pedang wanita dengan rok polos masih ada di sana. Mendengar ini, ekspresi Guqin dan Guozi lainnya berubah drastis. Pendekar pedang wanita dengan rok polos, hari itu, mereka semua ditekan oleh pedang itu dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah saat terdekat mereka dengan kematian. Apakah wanita itu masih di sana? Guqin menunggu Guozi melihat sekeliling, tubuhnya gemetar. Wanita itu sangat menakutkan, hal ini telah menimbulkan bayangan psikologis pada mereka. Dewa Tiangxuan berkata lagi, "Jika kamu tidak yakin, maukah kamu melawannya?" Saat dia mengatakan itu, matanya tertuju pada Guqin. Guqin tersenyum sinis. "Tuhan hanya bercanda, aku seharusnya tidak menjadi lawannya." Dewa Tiangxuan menatap Guqin dan tidak berkata apa-apa. Mengapa Guqin tidak mengerti saat ini? Hari ini, Dewa Awan Surgawi dan Dewa Tiangxuan bertekad untuk memenangkan hati Ye Guan. Jika saya terus bertahan saat ini, saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan hidup di peradaban Tianxing di masa depan. Setelah membaca ini, dia tiba-tiba berkata, "Bagus, ini hal yang sangat bagus." Setelah mendengar kata-kata Guqin, semua buah dari peradaban Tianxing sedikit bingung. Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan juga sedikit bingung. Guqin berbalik dan melihat buah di belakangnya, dan berkata dengan serius, "Pikirkanlah, pendekar pedang wanita dengan rok polos itu dengan mudah menerobos semua formasi peradaban Tianxing kita hanya dengan satu pedang, dan hampir menghancurkan alam Dewa Tianxing kita. Seberapa menakutkan kekuatannya, orang sekuat itu bukanlah peradaban biasa, dan kemungkinan besar ia berasal dari peradaban kosmik tingkat 6. Peradaban kosmik tingkat 6, begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. Guqin melanjutkan, "Dan dia adalah orang di belakang Ye Guan. Apakah kamu mengerti maksudku?"
Semua buah menggelengkan kepala, mereka dibuat bingung oleh orang ini. Guqin berkata dengan serius, Ye Guan dan Yin Yan sudah menikah. Sebenarnya, dia adalah setengah dari peradaban Tianxing kita. Sekarang jika dia lulus ujian CEO, dia akan setara dengan salah satu dari kita. Dan wanita dengan rok polos, Sword Immortal adalah orang di belakangnya. Dengan kata lain, Sword Immortal wanita dengan rok polos adalah orang di balik peradaban Tianxing kita. Sungguh untung. Buah, Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan juga tetap di tempatnya. Pada saat ini, Yu Guozi tiba-tiba berkata, Tapi peradaban Tianxing kita memiliki hukum ketuhanan, dan kita tidak diperbolehkan menikah dengan orang asing, bahwa Ye Guan adalah orang asing. Guqin langsung menghentikan Na Guozi untuk terus berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan apapun yang tidak kondusif bagi persatuan di masa depan. Buah itu, Guqin melanjutkan, semuanya, apakah kita mengakuinya atau tidak, kita benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka, terutama sekarang Tianxing Zhu terjebak, dan CEO serta sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas berada di alam semesta tanpa batas. Jika kita memprovokasi mereka lagi pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang tidak diketahui pasti akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Semua buah diam, Guqin menambahkan. Bukannya kita tidak punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bersahabat. Selama kita memilih untuk bersahabat, kita akan memiliki satu musuh lebih sedikit dan satu sekutu lagi. Tetapi jika kita terus memilih permusuhan, siapa di antara kita, kamu bisa sehebat pendekar pedang wanita yang mengenakan rok perang itu. Buah-buahan tetap diam. Pendekar pedang wanita dengan rok polos itu bahkan tidak bisa mengalahkan dewa tertinggi Tianyun dan dewa tertinggi Tiangxuan. Siapa yang bisa melawannya? Guqin menghela nafas dengan suara rendah. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, bergabunglah. Buah-buahan, Guqin berbalik dan membungkuk hormat kepada Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan. Dua dewa tinggi, saya berpikiran pendek sebelumnya. Saya tidak tahu arti mendalam dari dua dewa tinggi. Saya menyinggung Anda karena mengganggu mereka. Mohon maafkan saya. Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat lagi, lalu menoleh untuk melihat buahnya. Ayo pergi. Segera, di bawah kepemimpinan Guqin, semua orang kuat dari peradaban Tianxing mundur. Setelah melihat Guqin dan Guozi pergi, pandangan rumit melintas di mata Dewa Tiangxuan. Mereka sudah cukup sadar sekarang. Tianyun Sangsheng berkata, alasan mengapa mereka begitu terjaga sekarang adalah karena mereka telah dipukuli. Dalam banyak kasus, mereka hanya akan bangun setelah mengalami rasa sakit. Dewa Tiangxuan terdiam. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, sebenarnya, pengalaman ini bukanlah hal yang buruk bagi peradaban Tianxing kita. Dewa Tiangxuan menoleh untuk melihat Dewa Tianyun. Dewa Tianyun melanjutkan, karena saya melihat kekaguman di mata mereka, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika suatu peradaban tidak memiliki rasa kagum, cepat atau lambat ia akan binasa. Dewa Tiangxuan mengangguk, tetapi tidak berbicara. Tianyun Sangsheng berkata, bukankah kabinet kehilangan seorang Perdana Menteri? Apa pendapat Anda tentang Guqin? Tiangxuan Sangsheng berkata, tidak masalah. Dewa Tianyun mengangguk, kalau begitu biarkan dia. Sekarang baik Tianxing Lord maupun CEO tidak ada di sini. Keduanya secara alami membuat keputusan akhir untuk peradaban Tianxing. Suatu tempat, ketika Guqin mengetahui bahwa Dewa Tianyun dan Dewa Tiangxuan merekomendasikan dia untuk menjadi menteri kabinet, dia tercengang. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, karena itu masa khusus, dia langsung menjabat. Dengan dukungan Dewa Tianxing dan Dewa Tianyun,
Tidak ada seorang pun di peradaban Tianxing yang menentangnya. Setelah Gu Qin menjabat, dia langsung mengatur ulang kabinet dan membentuk tim baru, dan perintah pertama yang dia berikan adalah, mulai sekarang, di peradaban Tianxing, tidak ada buah yang boleh mengatakan apapun yang tidak kondusif bagi persatuan. Babak 990, tolong berjuang untukku, dalam kehampaan ruang dan waktu. Ye Guan masih bertarung dengan Ceo Sui Sui, atau tepatnya, dia dipukuli. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Ceo Sui Sui di depannya, dan ini karena Sui Sui penyanyang, jika tidak, dia akan menjadi lebih buruk. Namun, dalam proses pemukulannya, dia memperoleh banyak hal. Misalnya, sekarang satu pedang tidak dapat mematahkan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Selain itu, kekuatannya untuk menentukan hidup dan mati dengan satu pedang juga telah meningkat pesat. Tentu saja, keuntungan terbesarnya masih marah. Momentumnya, kepercayaan diri, dalam perdebatan dengan Sui Sui. Meski dia masih belum bisa mengalahkannya, dia menjadi semakin percaya diri, dan pemikiran untuk menggulingkan ayah dan kakeknya muncul kembali. Tidak menakutkan jika saya tidak bisa melakukannya sekarang, tapi yang menakutkan adalah saya bahkan tidak berani memikirkannya. Berani berpikir tapi juga berani berbuat. Setiap kali dia memikirkan hari di mana dia akan mendorong ayah dan kakeknya ke tanah dan memukulnya, Ye Guan menjadi sangat bersemangat, seolah-olah dia telah diberi suntikan darah ayam. Dalam pertarungan dengan Ye Guan, Sui Sui sebenarnya sedikit terkejut, karena dari awal hingga sekarang, peningkatan Ye Guan sangat pesat, terutama niat pedangnya, dibandingkan dengan awal, itu hanyalah perbedaan dunia. Bakat dan pemahaman Ye Guan mengejutkannya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Sui Sui tiba-tiba berhenti. Dia tersenyum dan berkata, level ini berakhir di sini. Ye Guan memandang Sui Sui dan sedikit terkejut. Tingkat pertama. Sui Sui mengangguk. CEO memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah keputusasaan. Alasan mengapa saya ingin buah yang datang menjadi putus asa adalah untuk melihat pilihan seperti apa yang akan mereka buat ketika mereka putus asa, dan pilihan seperti apa mereka akan membuat pada saat itu. Ye Guandao, begitu, bagaimana dengan level kedua? Sui Sui tersenyum dan berkata, ikuti aku. Karena itu, dia meletakkan pedangnya di belakang punggungnya, berbalik dan pergi. Ye Guan juga dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan mengikutinya. 1 orang dan 1 buah berjalan menuju kejauhan sepanjang cahaya. Kamu melirik Sui Sui di sebelahnya, lalu berkata, senior, apakah kamu tubuh aslinya? Sui Sui meliriknya dan tersenyum. Apakah kamu ingin bertanya apakah aku hidup atau mati? Ye Guan mengangguk. Ya, Sui Sui tersenyum main-main, rahasia. Kamu Guan? Sui Sui melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, setiap generasi CEO memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan saya juga memiliki tanggung jawab saya. Tanggung jawab, Ye Guan mendongak dan melihat ke kejauhan. Bukankah dia punya tanggung jawab sendiri? Sui Sui tiba-tiba berkata, aku sedikit penasaran, karena kamu bukan buah, kenapa buah di luar membiarkanmu masuk? Pasti ada alasannya, kan? Ye Guan memulihkan pikirannya dan kemudian berkata, saya menikah dengan buah yang sama seperti Anda. Mata Sui Sui tiba-tiba terbuka lebar, wow, kamu Guan. Sui Sui menatap Ye Guan, matanya yang besar berkedip, benarkah? Ye Guan mengangguk, Sui Sui mengacungkan jempol, luar biasa. Kamu Guan? Sui Sui berkata lagi, peradaban saya cukup sombong, dan kami buah-buahan sebenarnya cukup sombong. Oleh karena itu,
Kami selalu sangat eksklusif dan meremehkan peradaban luar. Anda sebenarnya bisa mengawinkan buah-buahan kami. Ini sungguh cukup kuat. Ye Guan tersenyum dan berkata, sejujurnya, untuk beberapa alasan, saya sangat membenci peradaban Tianxing Anda. Namun, tidak semua buah Anda buruk. Ada juga beberapa buah yang sangat baik, termasuk Anda. Sui Sui tersenyum tipis dan berkata, dalam peradaban manapun, ada hal baik dan buruk. Ye Guan mengangguk. Benar, pada saat ini, sebuah gerbang bintang muncul di kejauhan. Sui Sui membawa Ye Guan ke gerbang bintang. Dia menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin tahu apa tingkat kedua ini? Ye Guan mengangguk, saya sangat penasaran. Sui Sui berkata, kamu akan tahu kapan kamu masuk. Ye Guan memandang Sui Sui dan berkata, apakah kamu masih bertanggung jawab atas ujian? Sui Sui menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, setelah saya masuk, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan? Sui Sui tersenyum tipis dan berkata, jika kita bertemu, berarti kita ditakdirkan. Jika kita tidak bertemu, berarti kita tidak ditakdirkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu saat aku keluar, aku akan menemuimu saat aku punya waktu. Sui Sui terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, oke. Ye Guan berbalik dan berjalan menuju gerbang bintang. Setelah Ye Guan memasuki gerbang bintang, Sui Sui berbisik, Yuan. Ternyata dalam hidup ini manusia tidak harus selalu mengikuti takdir. Bisa juga mencari takdir. Sui Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pendekar pedang yang menarik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, tunggu sebentar. Di kejauhan, Ye Guan, yang hendak memasuki gerbang bintang, berhenti, dia berbalik dan menatap Sui Sui. Sui Sui membuka telapak tangannya, dan pedang di tangannya tiba-tiba terbang ke arah Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Sui Sui berkata, saya akan meminjamkannya kepada Anda sebentar, dan kemudian mengembalikannya kepada saya setelah Anda menggunakannya. Ye melirik ke arah Sui Sui dan tidak menolak. Dia mengambil pedang Sui Sui. Pedang itu sangat biasa, itu hanya pedang besi, tapi relatif ringan. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, saya pernah mendengar sebelumnya ketika saya berada di luar bahwa CEO generasi peradaban Tianxing ini sangat kuat. Benarkah? Sui Sui mengangguk, dia sangat jahat. Selain CEO Fu, dia yang terkuat. Adapun siapa yang lebih kuat antara dia dan CEO Fu, saya tidak tahu. Ye Guan sedikit penasaran, berapa banyak CEO yang dimiliki peradaban Tianxing Anda? Sui Sui berkata, termasuk aku, 5, Ye Guan tertegun, sangat sedikit. Sui Sui tersenyum dan berkata, sangat sulit untuk menjadi seorang CEO. Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa peradaban Tianxing hanya memiliki 5 CEO dari zaman kuno hingga saat ini. Saat ini, Sui Sui tiba-tiba berkata dengan serius, sebenarnya, saya juga sangat kuat. Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, aku sudah menyadarinya. Sui Sui mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, hayo. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang di tangannya dan berkata, terima kasih atas pedangnya, saya juga memiliki pedang. Saya akan meminjamkannya kepada Anda untuk bersenang-senang di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Sui Sui mengangguk. Oke. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan ke gerbang bintang.
Melihat Ye Guan menghilang ke dalam gerbang bintang, Sui Sui tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Setelah Ye Guan melewati gerbang bintang, dia sampai di langit berbintang yang tak berujung. Melihat ke atas, langit berbintang itu seperti jurang yang sangat besar. Cahaya bintang redup dan ada keheningan yang mematikan di sekelilingnya. Ye Guan tampak waspada. Dia tidak lagi meremehkan persidangan CEO ini. Dia juga tidak berani meremehkannya. Ini benar-benar mengancam nyawa. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ke depan. Di ujung pandangannya, sebuah bintang tiba-tiba berkedip. Kemudian, cahaya bintang menembus ruang dan waktu dan muncul di depannya. Bintang-bintang tersebar dan seorang pria keluar. Pria itu mengenakan jubah putih. Dilihat dari penampilannya, dia tampak muda, berusia 20-an, dengan janggut yang tampan dan aura segar. Ye Guan diam-diam berjaga-jaga. Selama dia menjadi CEO, dia akan sangat menakutkan. Pria itu memandang Ye Guan dan mengerutkan kening. Bukankah kamu buah? Ye Guan mengangguk. Ya, pria itu menatap Ye Guan. Apakah mereka mengizinkanmu masuk? Ye Guan mengangguk lagi. Pria itu tiba-tiba menjadi tertarik. Kamu bukan buah, tapi mereka bisa membiarkanmu masuk. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Guan Dao, saya bukan buah. Tapi saya menikah dengan buah seperti Anda. Ah, pria itu terkejut. Kamu menikah dengan buah yang sama dengan kami. Ye Guan mengangguk. Pria itu menjadi semakin tertarik. Apakah mereka setuju? Ye Guan Dao, awalnya kami tidak setuju. Tapi kemudian kami bertengkar, dan sekarang mereka harus setuju. Pria itu memandang Ye Guan dan kemudian berkata, apakah kamu meminta pemukulan? Kamu Guan? Melihat ekspresi Ye Guan, pria itu tertawa dan berkata, kamu cukup bagus, tapi kamu tidak mungkin bisa mengalahkan buah-buahan di luar itu. Ye Guan mengganti topik pembicaraan, senior adalah CEO. Pria itu mengangguk, Bu Suan, CEO generasi kedua. Ye Guan sedikit penasaran. Sui Sui senior dan senior sepertinya tidak terlalu memusuhi peradaban asing. Pria itu tersenyum dan berkata, mereka memusuhi peradaban luar, atau hanya memandang rendah mereka. Tapi ini normal, ketika peradaban manapun berkembang ke ketinggian tertentu, ia akan meremehkan peradaban lain sampai mereka bertemu dengan peradaban yang lebih tinggi darinya. Mereka menghargaimu sekarang hanya karena kamu kuat atau orang-orang di belakangmu kuat. Ye Dian mengangguk. Memang, pria itu melanjutkan. Karena mereka bersedia membiarkanmu masuk. Itu membuktikan bahwa mereka menganggapmu sebagai milik mereka. Terlebih lagi, fakta bahwa kamu bisa berasal dari Sui Sui dan masih memiliki pedangnya berarti dia juga menghargaimu. Oleh karena itu, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda tetap harus melalui prosesnya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah ini dianggap melepaskan? Pria itu tersenyum dan berkata, lupakan saja. Kamu Guan? Pria itu menambahkan, tidak apa-apa jika Anda tidak mengeluarkan airnya, toh saya tidak akan mendapat masalah. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, saya ingin mencoba yang tanpa air. Pria itu memandang Ye Guan, apakah kamu yakin? Ye Guan mengangguk, tentu, aku ingin mengandalkan kekuatanku yang sebenarnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Bu Suan tiba-tiba meninju di depannya. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Orang ini benar-benar tidak memiliki etika bela diri. Untungnya, dia diam-diam berjaga-jaga. Oleh karena itu, saat pria itu meninju, pedangnya juga keluar. Niat pedang melonjak seperti gelombang pasang. Namun, dengan pukulan pria itu, semua niat pedangnya langsung ditekan. Dan kemudian,
Dia merasa dadanya seperti dipukul keras oleh palu seberat 10.000 pon. Bang, Ye Guan terbang langsung. Dan saat dia terbang, tubuhnya mulai meledak sedikit demi sedikit. Ketika dia berhenti, tubuhnya benar-benar hancur. Hanya menyisakan jiwanya, dan jiwanya sangat ilusi. Dia langsung tercengang. Di kejauhan, Bu Suan mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Dan seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan tenggelam ke dalam tangan kanannya. Dalam sekejap, tekanan destruktif menyebar dari kedalaman alam semesta. Tepat ketika Bu Suan hendak mengambil tindakan lagi, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saya berubah pikiran." Bersambung.